Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kirana Putri dengan NIM 22010200668. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang dalam statistika adalah probabilitas suatu kejadian yang terjadi. Biasanya dinyatakan dalam angka antara 0 atau tidak mungkin terjadi dan 1 pasti terjadi. Peluang dapat dihitung menggunakan rumus dasar atau konsep probabilitas tergantung pada situasi dan jenis kejadian. Berikut ada beberapa konsep dasar tentang peluang dalam statistika. Yang pertama itu ada peluang kejadian tunggal. Di sini terjadi jika suatu percobaan memiliki N hasil yang sama kemungkinan dan kejadian A terdiri dari M hasil yang diinginkan, di mana peluang P, A dihitung dengan rumus P dalam kurung A, jumlah hasil yang diinginkan per jumlah hasil total sama dengan M per N. Yang kedua itu ada peluang kejadian gabungan, di mana kejadian bersama N, peluang dua kejadian A dan B terjadi bersama jika mereka independen dihitung dengan PA gabung B sama dengan PA dikali PB. Kejadian salah satu atau Q atau OR, peluang salah satu dari dua kejadian A atau B terjadi dihitung dengan PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA gabung B. Yang ketiga adalah peluang bersyarat, di mana jika peluang A bergantung pada kejadian B, peluang bersyarat dihitung dengan PAB sama dengan PA gabung B per PB. Yang keempat adalah peluang komplementer, di mana peluang kejadian A tidak terjadi adalah PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Saya ada memasukkan contoh soal di sini. Ada yang pertama ada contoh soal peluang dasar. Sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang mendapatkan angka 5? Jawabannya itu adalah total hasil N sama dengan 6 dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil yang diinginkan M sama dengan 1 hanya angka 5, jadi PA sama dengan M per N atau 1 per 6. Yang kedua ada contoh peluang gabungan. 2 koin dilempar, berapa peluang mendapatkan 2 sisi kepala? Jawabnya adalah probabilitas satu kepala adalah PA sama dengan setengah karena koin independen sama dengan PA gabung B sama dengan PA dikali PB sama dengan 1 per 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4, di mana frekuensi harapan atau expected frekuensi dalam statistika adalah jumlah kejadian yang diharapkan muncul dalam suatu kategori atau kelompok berdasarkan probabilitas teoritis. Nah, konsep ini sering digunakan dalam analisis data seperti uji Chi-kuadrat, Chi-square test untuk membandingkan data observasi dengan data harapan. Nah, di sini ada rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan dihitung dengan rumus EI sama dengan N kali PI, di mana EI adalah frekuensi harapan untuk kategori KI, N adalah total jumlah observasi, PI adalah probabilitas teoritis dari kategori KI. Contoh soalnya di sini saya mengambil yaitu frekuensi harapan dalam satu dadu sebuah dadu standar dilempar 60 kali. Berapa frekuensi harapan untuk mendapatkan setiap angka dari 1 sampai dengan 6? Nah, untuk penyelesaian ini secara singkat seperti ini, probabilitas mendapatkan setiap angka dadu adalah PI sama dengan 1 per 6. Total percobaan N sama dengan 60, frekuensi harapan untuk setiap angka EI dan NPI sama dengan 60 dikali 1 per 6 sama dengan 10. Jadi frekuensi harapan untuk setiap angka adalah 10. Yang kedua ada contoh soal. Contoh frekuensi harapan dalam uji Chi-kuadrat. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah dadu tidak seimbang. Data observasi dari 60 lemparan dadu adalah sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Frekuensi observasi adalah 8, 12, 11, 9, 10, 10. Frekuensi harapannya 10, 10, 10, 10, 10. Dalam uji Chi-kuadrat, frekuensi harapan digunakan untuk menghitung statistik Chi-kuadrat yang dirumuskan sebagai X kuadrat sama dengan sigma 0, sigma OI dikurang EI kuadrat sama dengan per EI, di mana OI adalah frekuensi observasi, EI adalah frekuensi harapan. Peluang komplement adalah peluang suatu kejadian tidak terjadi dalam probabilitas kejadian komplement dari suatu kejadian A biasanya dilambangkan sebagai A aksen atau A aksen seperti ini. Ada yang melambangkan seperti ini dan ada juga yang melambangkan seperti ini. Rumus peluang komplement adalah PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Nah, di mana PA aksen ini merupakan peluang kejadian komplement A, yaitu kejadian A tidak terjadi, atau PA adalah peluang kejadian A, yaitu kejadian A terjadi. Catatannya, jumlah peluang dari suatu kejadian dan komplementnya selalu sama dengan 1, karena A dan A aksen mencakup semua kemungkinan. Nah, contoh soalnya di sini ada. Yang sederhana ada sebuah koin dilempar 1 kali. Peluang mendapatkan sisi kepala adalah PA sama dengan 0,5. Berapa peluang tidak mendapatkan kepala?
Penyelesaiannya adalah PA aksen sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Jadi peluang tidak mendapatkan kepala adalah 0,5. Nah, yang kedua juga ada contoh soal dadu. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang mendapatkan angka 6 atau PA sama dengan 1/6. Berapa peluang tidak mendapatkan angka 6? Penyelesaiannya adalah PA aksen sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang yang tidak mendapatkan angka 6 adalah 5/6. Nah, untuk contoh ketiga ada contoh dalam persentase. Dalam sebuah survei, 80% orang menyukai kopi. Berapa peluang orang tidak menyukai kopi? Untuk penyelesaian senyawa PA aksen sama dengan 1 dikurang PA, jadi sama dengan 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Jadi peluang orang tidak menyukai kopi adalah 20%. Selanjutnya ada peluang kejadian tunggal. Nah, peluang kejadian tunggal sendiri adalah peluang kejadian suatu kejadian tertentu dalam suatu percobaan, di mana rumusnya adalah PA sama dengan jumlah hasil yang diinginkan per jumlah total hasil yang mungkin. Contohnya adalah sebuah dadu dilempar, peluang mendapatkan angka 4 adalah P4 sama dengan 1/6. Peluang kejadian majemuk. Nah, di sini adalah peluang kejadian majemuk itu merupakan peluang yang melibatkan lebih dari satu kejadian. Kejadian majemuk dapat berupa kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Untuk kejadian saling lepas atau mutually exclusive, itu adalah dua kejadian yang dikatakan saling lepas jika tidak ada hasil yang sama, di mana peluangnya adalah PA irisan B sama dengan PA ditambah PB. Kejadian tidak saling lepas atau non-mutually exclusive, yaitu jika dua kejadian memiliki hasil yang sama, di mana peluangnya PA irisan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Maaf, ini tadi PA gabung B ya. Contohnya sendiri adalah sebuah dadu dilempar, peluang mendapatkan angka 2 atau angka genap P2 sama dengan 1/6, P genap sama dengan 3/6. Karena 2 adalah angka genap, maka P2 gabung genap per P2 tambah P genap dikurang P2 irisan genap sama dengan 1/6 tambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 3/6. Selanjutnya adalah peluang empiris, di mana peluang empiris adalah peluang yang dihitung berdasarkan data hasil percobaan atau observasi nyata, di mana rumusnya adalah PA sama dengan frekuensi kejadian A per total frekuensi semua kejadian. Contohnya, dalam 50 kali lemparan koin muncul 28 sisi kepala. Peluang empiris mendapatkan kepala adalah P kepala sama dengan 28/50 adalah 0,5. Jadi peluang empirisnya adalah 0,5. Yang keempat adalah peluang teoritis, di mana peluang teoritis merupakan peluang yang dihitung berdasarkan penalaran matematis tanpa melakukan percobaan, di mana rumusnya PA sama dengan jumlah hasil yang diinginkan per jumlah total hasil yang mungkin. Contohnya, sebuah dadu dilempar, peluang teoritis mendapatkan angka 6 adalah P6 sama dengan 1/6. Di mana perbedaan peluang empiris dan teoritis sendiri itu ada 3 aspek yang saya rangkum, yaitu adalah basis perhitungan, di mana empiris berdasarkan hasil percobaan nyata, sedangkan teoritis hanya berdasarkan model matematika saja. Untuk contoh sendiri, kalau untuk peluang empiris adalah muncul kepala dalam 10 lemparan koin, sedangkan teoritis probabilitas kepala adalah 0,5. Untuk kapan digunakan adalah peluang empiris itu bakal digunakan di saat memiliki data observasi, melainkan peluang teoritis adalah saat data observasi belum tersedia. Jadi untuk berprediksi aja gitu. Kalau empirisnya berdasarkan hasil nyata gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kejadian tunggal itu adalah satu kejadian tertentu. Kejadian majemuk adalah kombinasi beberapa kejadian. Empiris sendiri adalah berdasarkan data nyata, sedangkan teoritis hanya berdasarkan perhitungan matematis. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas jenis variabel acak. Yang pertama adalah variabel acak diskret. Hanya dapat mengambil nilai tertentu, biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya, jumlah sisi kepala yang muncul saat melempar 3 koin, di mana distribusinya adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Nah, yang kedua adalah variabel acak kontinu. Dapat mengambil nilai dalam interval tertentu pada garis bilangan real, di mana berat badan seseorang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Distribusinya adalah distribusi normal dan eksponensial. Selanjutnya ada fungsi distribusi probabilitas. Untuk mempelajari variabel acak, kita menggunakan 2 fungsi distribusi utama. Yang pertama adalah fungsi probabilitas atau PDF atau PNF, di mana probability mass function untuk variabel acak diskret, di mana Px sama dengan x kecil sama dengan Fx, menyatakan peluang bahwa variabel acak x besar sama dengan x kecil. Nah, kalau PDF adalah probability density function untuk variabel acak kontinu, di mana Fx
menunjukkan kepadatan probabilitas di suatu nilai tertentu dengan peluang dihitung melalui integral. Nah, yang kedua adalah fungsi distribusi kumulatif atau CDF, memberikan peluang bahwa variabel acak X kurang dari atau sama dengan nilai tertentu X, di mana Fx sama dengan P, X kecil sama dengan X. Nah, untuk karakteristik variabel acak sendiri atau adalah mean atau rata-rata atau harapan, di mana harapan ini adalah X dari variabel acak X. Kalau secara diskret adalah X sama dengan sigma X kecil X dikali P, X sama dengan X kecil. Untuk continuous sendiri X sama dengan integral min tak hingga sampai min tak hingga dikali X Fx dx. Nah, untuk varian sendiri, ukuran seberapa jauh nilai variabel acak menyebar dari rata-ratanya. Var X sama dengan EX dikurang U2 dan EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Standar deviasinya adalah akar kuadrat dari varian C sama dengan akar var. Nah, contohnya di sini saya mengambil contoh variabel acak diskret. Misalnya nih, kita melempar dadu. Jika X adalah anggota yang muncul, maka nilai X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, di mana cara menghitungnya adalah P sama dengan dalam kurung X kuadrat sama dengan X sama dengan 1/6 untuk setiap X. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Nah, misalkan waktu servis pelanggan di restoran memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 5 menit. Jika X adalah waktu pelayanan, maka fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X dengan lambda sama dengan 1/5, di mana peluang Px kecil sama dengan 4 adalah integral 0 ke 4 lambda E pangkat min lambda X dx. Oke, sekian penjelasan saya mengenai materi-materi yang sudah saya pelajari sejauh ini dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.